Video ini akan menjelaskan tentang pelayanan penyakit jantung koroner selama COVID-19. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. WHO mengestimasikan PJK menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia dengan 17 juta kematian per tahun di tahun 2008 dan akan meningkat menjadi 23,4 juta kematian di tahun 2030. Berdasarkan data yang telah diambil oleh Kementerian Kesehatan, jumlah orang dengan PJK menurut jenis kelamin di puskesmas lebih banyak terjadi pada perempuan, dan menurut kelompok usia lebih banyak terjadi pada usia lanjut. Sedangkan untuk data di rumah sakit, PJK lebih banyak terjadi pada pria serta di kelompok usia 45-64 tahun. Tanda dan gejala khas PJK adalah keluhan nyeri dada yang berlangsung lebih dari 20 menit disertai keringat dingin, kemudian ada lemah, mual, dan juga pusing. Bagaimana program pelayanan atau pengobatan PJK di Indonesia? Tentunya selain pengobatan yang perlu dijalankan oleh para pasien, perlu dilakukan juga tindakan pencegahan. PJK merupakan salah satu bentuk dari penyakit tidak menular. Berdasarkan PMKRI nomor 5 tahun 2017, strategi regional dalam penanggulangan penyakit tidak menular diantaranya yaitu 1. Advokasi dan kemitraan yang diperlukan untuk menjamin adanya pemahaman peran masing-masing sektor dan juga lembaga terkait. 2. Promosi kesehatan yang ditekankan pada terwujudnya PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku cerdik, yaitu cek kesehatan, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres dengan baik. 3. Penguatan sistem pelayanan kesehatan ditujukan untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Kemenkes telah mengembangkan pandu PTM untuk vaskes tingkat primer, khususnya puskesmas. Bagaimana pelayanan PJK di Indonesia selama COVID-19? Pada situasi pandemik saat ini, tentunya banyak perubahan dalam melaksanakan berbagai aktivitas terutama di luar rumah. Pasien yang memiliki penyakit jantung dan pembuluh darah berisiko mengalami infeksi dan komplikasi yang parah dari COVID-19. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia mengeluarkan panduan diagnosis dan tata laksana penyakit kardiovaskular pada pandemi COVID-19. Pada panduan tersebut diinformasikan mengenai beberapa tindakan pelayanan dalam beberapa situasi, di antaranya pada situasi rawat jalan disarankan memberi masker bedah pada pasien dan tenaga medis. Pasien kategori diduga ditangani dengan proteksi tingkat 2. Sedangkan pasien dengan dugaan rendah ditangani dengan proteksi tingkat 1. Pada situasi rawat inap, disarankan memberi masker bedah pada pasien dan tenaga medis. Pasien yang masuk bangsal kardiologi dilakukan swab dan ditangani dengan proteksi level 2 atau 3. Penggunaan alat kesehatan khusus perlu dilakukan untuk kasus terkonfirmasi atau memungkinkan atau diduga COVID-19. Jika tidak memungkinkan, disinfektasi pada pasien perlu dilakukan. Pada situasi IGD disarankan memberi masker bedah pada pasien dan tenaga medis. Sebelum dilakukan konsultasi bidang kardiologi di IGD, sebaiknya dilakukan pemeriksaan via telepon untuk menentukan apakah ada risiko COVID. Jika penanganan bidang kardiologi dirasakan sangat mendesak, di mana menunggu hasil swab tidak dimungkinkan, maka pasien sebaiknya dianggap positif COVID-19. Selain itu, terdapat penggunaan telemedicine yang cukup membantu terutama untuk pasien berisiko tinggi, seperti pasien penyakit jantung koroner. Telemedicine memberikan kesempatan untuk konsultasi online dengan spesialis dan juga profesional yang berbeda, sehingga pasien mendapatkan terapi komprehensif. Melansir dari artikel pada website Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, rumah sakit tersebut telah menerapkan pelayanan online bagi pasien jantung. Pelayanan tersebut diterapkan bagi pasien jantung yang telah memiliki rekam medis di rumah sakit tersebut. Caranya dengan melakukan video call dengan dokter yang bersangkutan. Biasanya, pasien yang datang dengan jalur online hanya berkaitan dengan perubahan dosis obat yang harus dikonsumsi. Namun, untuk beberapa kasus khusus memerlukan pemeriksaan tambahan, sehingga pasien tetap harus datang ke rumah sakit. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.